Gue sih enggak juga sih. Kok enggak sih? Kalau ada seorang anak yang mengalami keluarga broken home lah, si anak malah harusnya menyikapi hal tersebut dengan menjadikannya motivasi, bukan malah menggunakan situasi tersebut untuk menyalahkan diri sendiri dan lari ke hal-hal negatif. Klien kita kali ini kan dia waktu perceraian orang tuanya sekitar 10 tahun lalu itu dia masih muda banget, masih belia gitu kan, jadi masih labil lah bisa dibilang. Nah sekarang dia minta tolong sama kita buat ngejemput adiknya, ngambil sih lebih tepatnya, ngambil adiknya dari rumah ayahnya. Loh, emang mereka nggak tinggal bareng? Dulu sih katanya dia sempat tinggal bareng sama ayahnya ini, cuma sekarang Novi udah nggak tinggal bareng ayahnya. Nah kasiannya tuh ya Yo, jadi katanya ibu tirinya ini sering nyiksa adiknya, jadi kasar gitu sama adiknya. Itu alasannya kenapa Novi mau ngambil adiknya sekarang. Ya udah deh, sekarang kan kita udah janjian juga kan mau ketemu sama dia. Mending kita ntar tanya ke dia langsung aja detailnya kayak gimana. Iya kan? Beneran masuk gang sini rumahnya? Iya bener. Yang mana? Kayaknya deket-deket sini sih harusnya. Nggak tahu yang mana. Labsnya soalnya kesini Yo. Astagfirullahaladzim. Yo itu Novi. Novi. Itu Novi. Novi. Itu buahnya. Novi. Nov. Novi. Novi. Ini kasihan nggak sih Bu anak ibu digini-giniin? Bisa kan? Kasar Bu. Ngobrolin baik-baik. Di sini kita temennya Novi. Ibu kalau Udah lah kamu diam. Bu. Udah dong Bu. Itu sakit tangannya, Bu. Saya jadi korban Anda. Adik saya nggak boleh. Bu, jangan. Bukan aku, kamu itu campur lah. Lazim, Novi. Enggak. Sari ikut aku. Sari, kamu lagi tidak berani. Ini gimana Kalau sih? cara baik-baik juga anaknya pasti mau ikut. Gak usah kayak gini, kenapa sih? Kamu ikut aku atau dia? Ikut ibu aja kak, kasihan banget. Sari kok kayak gitu sih? Kasihan bapak kak. Kamu nggak capek apa hidup sama dia? Kasihan bapak. Kamu nggak kasihan sama hidup kamu, Sari? Ini bukan ibu kandung kita loh, Sari. Kamu mau sengsara. Kasihan bapak kak. Aku nggak mau kamu seperti aku, Sari. Bu. Sari. Itu kasihan Sari. tangannya, Bu. Sari. Ya Allah. Sari. Kenapa sih harus berantem kayak gitu? Susah banget aku mau ngambil Sari dari ibu tiri aku. Jadi tadi ibu tiri kamu? Takut. Takut kenapa? Ntar adik aku sama kayak aku. Sama gimana? Pokoknya cukup aku aja yang ngerasain seperti ini. Adik aku nggak boleh. Ya emang adik kamu kenapa sama ibu tiri kamu? Pernah ngerasain dipukulin nggak? Maksudnya ibu tiri kamu suka pukulin kamu sama adik kamu? Kalian ya yang cari masalah? Masa dipukulin sama orang tua sendiri sih? Ya emang kayak gitu. Gimana sih rasanya tinggal sama ibu tiri? Ya, Enggak, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin dong tiba-tiba mukulin tanpa alasan. Bagi ibu sama bapak, kita tuh suka jelek aja di mata dia. Nggak ada bener-benernya. Hal kecil aja sampai selalu dipermasalahin. Cuci piring salah sedikit, aku dimarahin, dipukulin sama mereka. serius? Masa sampai segitunya sih? Terus bapak kamu diem aja ngeliatin gitu? Terus keluarga kamu yang lain tahu nggak kalau orang tua kamu kayak gini? Terus nggak ada yang ngebantuin? Nggak ada yang nerima kamu gitu buat tinggal sama mereka? Terus sekarang kamu tinggal sama siapa? Kemarin sendiri, sekarang aku udah bareng ibu. Ibu kandung kamu. Terus adik kamu kenapa tadi nggak mau ikut sih?
Aku aja nggak tahu. Aku rasa dia udah terpengaruh sama ibu tiri aku. Terpengaruh gimana? Ya entah gimana, diancam atau gimana. Pokoknya setiap aku mau ngambil dia selalu bilang kasihan bapak, kasihan bapak. Tapi bapak kamu sakit. Gak tahu juga. Bapak kamu tinggal di mana? Di sini kan? Tadi kan kamu pas kita nyampe, kamu keluar dari rumah itu kan? Kamu nggak sempat ketemu bapak kamu? Gak sempet. Lah ada nggak di rumah? Gak lihat juga. Tadi aku cuma ketemu sama ibu tiri aku, mau ngambil yang Sari, tiba-tiba Sarinya lari. Ibu tiri aku ngejar, ya aku kejar. Sari lari? Emang Sari lari kenapa? Iya. Justru itu aku nggak tahu, aku nggak paham. Kita ke mobil aja pulangnya. Nggak mau bantuin ambil adik aku. Enggak, kita bakal bantuin, cuma nggak sekarang. Soalnya tadi kan lihat sendiri ibu kamu kayak gimana. Biar tenang dulu, kamu juga biar tenang. Kita nanti atur strategi lagi. Ya. Ya Novi ya. Bentar ya. Telepon kali. Ini dari nyokap. Kenapa? Aneh. Aneh banget sih. Maksudnya dia datang terus adiknya malah lari gitu. Belum puas juga ya? Apa, ha? Mau apa lagi? Enggak bisa. Paham nggak sih? Aku udah berapa kali ngomong. Aku nggak mau. Tahu nggak? Itu ribut di telepon. Ya udah dengerin aja di sini. Yuk. Novi. Kenapa sih? Kok sampai dilempar gitu HP-nya? Ya, cerita siapa sih? Ngapain sih? Ada apa? Novi, siapa yang bersen telepon? Nov cerita dong, Nov. Ini ada apa sih, Novi? Astagfirullahaladzim, mau hidup bener susah banget. Hah? Maksudnya apa sih, Novi? Enggak penting. Steven, lo kok ngomong kayak gitu? Enggak. Ini bentar. Enggak, Novi, ini Cerita dong sama kita kenapa sih? Enggak. Itu HP dibanting terus marah-marah kayak tadi. Enggak. Novi, Bapak, siapa? Apa ini? Jangan tarik. Ngapain kamu marahin saya? Bapak baru pulang dari kerja, kamu begini. Pak, Kamu nggak? Kamu udah durhaka sama orang tua. Pak, tenang dulu dong, Pak. Jangan marah-marah. Ini siapa? teman-teman aku. Kamu bikin malu aja. Pak. Nah, ngapain kamu? Ada kamera juga di sini. Hah? Enggak, Pak, kita di sini cuma temannya Novi aja, Pak. Teman apaan? Teman kurang ajar. Bantuin anak saya. Hah? Bapak malah ngomong kayak gini sih, Pak. Ini buktinya. Ngapain ganggu-ganggu istri saya? Saya mau tanya. Siapa Nggak yang ganggu, ganggu, Pak? Pak. Nggak ada yang ganggu. Buktinya marah-marah. Lo istri bapak Ini yang marah-marah sama istri saya. Justru Bapak yang marah-marah sama kita di sini. Kenapa dia tuh? Pak, itu cuma suami Sari aja. Ngapain diambil? Adik kamu. Aku nggak mau Sari ntar kayak aku. Kamu kan udah enak di sini. Udah makan di sini. Tidur di sini. Apalagi kurangnya kamu. Aku mau. Oh, itu cara kamu bicara dengan orang tua. Hah? Sombong kali kamu. Belum apa-apa udah begitu. Bukannya gitu, Pak. Pak, aku nggak mau yang kayak dulu, Pak. Tenang dulu. Kenapa? Pak, jangan marah-marah terus, Pak. Kasihan anak Bapak. Eh, Iya. Pergi lah kalian. Pergi. Iya. Pergi. Ayo. Jangan. Sekali nggak boleh dibawa. Ini apa lagi? Iya, Pak. Pergi. Ayo. Iya.
Aja. Ayo cepet, ayo. Ayo. Bapakku kalau udah marah kayak gitu. Ayo cepet. Ayo. Udah aja nih, mendingan kita sholat aja dulu sekalian ya. Oh iya. Ya kita sholat dulu aja ya. Nanti kita sholat dulu ya. Gimana? Udah tenangan? Yaudah. Mobil dulu aja. Bentar. Ayo. Bentar. Siapa? Aku pengen cari kerjaan yang halal. Ngapain? Aku udah capek gara-gara kamu, hidup aku jadi lebih berantakan. Siapa nih? Bahaya tuh. Nah, bahaya tuh. Jangan di tengah jalan sih. Siva, kamu kenapa sih? Nov, tenang dulu dong. Tadi tuh siapa itu? Cerita. Itu siapa tadi? Jadi gini, dulu tuh dari dulu aku nggak pernah hidup enak kan, hidup aku susah. Sampai akhirnya aku cari kerja susah, dapat kerja tapi malah terjerumus. Maksudnya? Lalu kan naik klub, Lalu kamu kerja di night club. iya. Hubungannya sama orang tadi apa dong? Aku udah ada kontrak sama dia selama 3 tahun. Aku keluar karena aku pengen hidup benar, pengen cari rezeki yang halal karena aku udah capek. Tapi dia nggak mau. Dia masih pengen aku kerja di sana. Emang kontraknya udah habis? Iya, kontrak. Ya cuman kalau misalkan kamu emang udah gak nyaman, kenapa nggak bikin laporan aja sih? Kayaknya itu udah jalan paling bener deh. Apalagi sampai diikutin kayak begini kan? Iya. Segampang itu. Kamu nggak ada yang Astagfirullahaladzim. bisa bantu gitu, maksudnya biar kamu lepas dari situ. Nggak ada. Paham nggak kalau rasanya tinggal sama orang? Di situ tuh aku nemu emang hidup aku jadi enak. Tapi lama kelamaan aku makin capek, kekekang. Terus aku mikir kok duitnya habis nggak jelas. Maksudnya tinggal sama orang. Jadi yang tadi tuh bukan atasan kamu di night club. Dia bos aku sama dia. Bukan aku ditungguin. Novi, kamu serius? Kamu mau sih? Terus gimana lagi? Semuanya udah terjadi. Tapi aku pengen tobat, aku pengen cari rezeki yang halal. Aku capek, aku nggak mau. Lalu, orang tua kamu tahu nggak masalah ini? Tahu.
kan nggak masalah aku kerja di tempat kayak gitu. Kok nggak Yang ada aku masalah? disuruh-suruh kerja di tempat sana. Astagfirullahaladzim, kok Masalahnya uang. Uang aku yang dikasih dari dia itu dipakai biaya hidup keluarga aku. ya Allah, Nov. Novi, kok bisa sih kepikiran kayak gitu, Nov? Pernah susah nggak Fatia? Aku pernah susah loh. Ya, sesusah apapun, cuman nggak boleh kayak begitu. Ya Allah, itu jalan sesat tau gak sih? Nov, bentar dulu, Nov. Novi. Nov mau kemana? Nov. Yuk, Novi. masuk. Boleh mobil aja. Maaf ya Mario, Fatia, aku baru jujur sekarang. Kalau kayak gini aku minta pulang aja deh. Anterin aku ke rumah ibu aku. Ibu tiri kamu. Ibu kandung aku. Maaf, kenapa harus jujur sekarang sih? Kenapa nggak dari awal sih? Kan niat kita di sini cuma membantu kamu. Ya karena aku bingung, tambah malu juga sama kerjaan aku. Ya kenapa harus malu? Iya, kan kamu juga bilangnya udah mau berhenti kan? Kamu ada niat buat berhenti kan? Itu nggak harus malu dong, justru aku terbuka sama kita jujur. Ya itu kesalahan aku nggak jujur. Ya udah. Nggak apa-apa. Ini rumah ibu kamu di mana? Di Rawa Buaya. Rawa Buaya. Rawa Buaya. Ya udah Mas Bas, kita ke Rawa Buaya ya. Ini beneran kita mau ke rumahnya Novi? Beneran lah. Nggak, bukannya selama 3 hari ini nggak ada kabar dari Novi? Ya bukan nggak ada kabar sih yo, lebih tepatnya kita tuh bisa, Novi tuh ngerespon hanya dia tuh nggak ngasih kejelasan kelanjutannya ini mau kayak gimana, kayak gitu tadi mau ngasih. Tadi pagi tuh Novi ngabarin minta ketemuan sama kita, dijemput sama kita di rumah ibu kandungnya. Di ibu kandungnya yang kemarin kita terakhir antar itu? Ya, udah. Nah ini. Nah ini. Udah, sini aja Mas Bas.